Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Agnita ya. Sepertinya kita udah lama banget nggak bertepuk sapa maupun bertatap muka secara langsung. Dan alhamdulillah hari ini Bu Agnita ada kesempatan untuk menyampaikan materi seni grafis cetak kepada kalian, meskipun sebenarnya beberapa kelas sudah Bu Agnita jelaskan ya. Cuma mungkin beberapa ada yang belum paham atau saat itu belum fokus, jadi masih rancu tentang materi seni grafis cetak ini. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng gimana sih materinya. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari seni grafis itu sendiri ya. Seperti yang kita tahu, kita harus paham dulu apa sih yang kita pelajari gitu ya. Kemudian seni grafis adalah cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak dan biasanya di kertas, meskipun sebenarnya ada media-media lain selain kertas seperti cetak saring itu menggunakan bisa jadi kaos, sablon, ya spanduk, plastik dan lain-lain. Cuma memang pada asal mulanya seni grafis itu menggunakan media kertas kayak gitu. Kemudian ada kegiatan mencetak. Kegiatan mencetak adalah suatu cara memperbanyak gambar dengan alat cetak, acuan, klise, dan arti dari kata grafis sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu graphein yang berarti menulis atau menggambar. Kemudian istilah grafis juga berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata graphic yang berarti dapat membuat tulisan atau lukisan dengan cara ditoreh maupun digores. Nah, perlu digarisbawahi, Bu Agnita yang sampaikan di PPT ini itu insya Allah semuanya hanya poin-poin pentingnya saja, dan kemungkinan besar nanti di assessment akan ada di soal-soal seperti itu ya. Nah, yang harus kita hafalkan yaitu dari bab pengertian seni grafis sendiri yaitu ada seni grafis ya. Jadi kita harus tahu seni grafis itu apa, kemudian kegiatan mencetak ya. Kemudian asal mula dari kata grafis itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang harus kita hafalkan di bab pengertian seni grafis. Lanjut, kemudian ada jenis seni grafis berdasarkan teknik ya. Yang pertama yaitu ada cetak tinggi, sering disebut sebagai cetak timbul. Kemudian ada yang kedua cetak dalam, istilah lainnya intaglio print. Kemudian ketiga ada cetak datar, istilah lainnya planografi print, dan yang terakhir adalah cetak saring, sering disebut sebagai screen printing atau yang sering kita dengar di keseharian kita yaitu cetak sablon ya. Nah, dari keempat jenis seni grafis ini kita harus paham bagaimana sih perbedaan antara cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, maupun cetak saring itu sendiri. Karena nanti di soal akan seputar itu ya. Kebanyakan dari soal itu pasti apa perbedaan dari 4 jenis seni grafis ini, kayak gitu. Yuk kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama yaitu adalah cetak tinggi. Yaitu cetak tinggi adalah cara membuat acuan cetak dengan membentuk gambar pada permukaan cetak secara timbul. Contoh dari seni grafis cetak tinggi adalah cap atau stempel dan woodcut. Nah, alat dan bahannya adalah kayu lapis, triplek, hardboard, metal, karet, linoleum, papan kayu, dan cukil itu sendiri. Nah, dari kata kunci yang bisa kita pahami cetak tinggi. Jadi ketika nanti di soal ada kata-kata yang yang keluar seperti timbul, kemudian ada cap atau stempel atau woodcut itu sendiri, itu dipastikan cetak tinggi seperti itu ya. Dan kemudian alat dan bahannya itu pakai kayu, hardboard, bisa karet linoleum itu karet yang dia karetnya itu bukan yang kenyal ya, tapi karet yang gampang untuk dicukil. Nah, cukil itu apa sih Bu? Kok dari tadi disebutin Bu Agnita terus? Nah, alat cukil ini ya gambarannya. Yang Bu Agnita lingkari ini namanya alat cukil. Jadi dia berbahan dasar kayu, kemudian di
ujung tombaknya itu dikasih mata logam yang tajam. Jadi tujuannya untuk mengurangi nanti bagian-bagian di mana yang tidak kita inginkan, kemudian membentuk kesan timbul pada karya itu sendiri. Lalu kemudian tinggal kita cetak menggunakan kertas, kita taruh di atasnya. Jangan lupa dikasih tinta ya. Kemudian kita kasih ke atasnya kertasnya itu, kemudian kita tekan-tekan dan usahakan gimana caranya tinta itu tertransfer dengan baik ke kertas seperti itu. Kemudian setelah sudah kita cabut kertasnya gitu ya. Kemudian yang harus kita perhatikan juga ada Grafikus Indonesia cetak tinggi. Nah, ini yang sering banget ada di ujian-ujian atau soal-soal, yaitu ada Kabul Swadi, Edi Sunario, dan juga Andang Zopriyati. Nah, kalau kita lihat ya di sampingnya ini ada beberapa gambar yang menunjukkan cetak tinggi. Ya, ini gambar pertama ini kelihatan orangnya sudah pro banget ya, sudah cetak tingginya sudah level dewa. Kemudian yang di ini adalah cetak tinggi secara sederhana, yaitu jadi yang bagian ini semuanya itu dicukil, dihilangkan, kemudian tersisa di mana bagian-bagian yang kita inginkan. Nah, ini bentuk daun, dia sistemnya seperti cap atau stempel ya, jadi tinggal ditaruh ke kertas, kemudian bisa memberikan kesan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ya, yaitu cetak dalam. Cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan kelisa dalam, artinya bagian dalam menyerap tinta akan membekas pada kertas. Nah, alat dan bahannya yaitu aluminium atau kuningan, paku, jarum, tinta, burin atau logam runcing. Nah, kata kunci di cetak dalam ini yaitu dia memakai alat dan bahan kuningan ataupun aluminium, kemudian burin ya atau logam runcing. Jadi ketika nanti di soal ada bahas alat dan bahan yang dipakai adalah aluminium dan kuning, itu dipastikan cetak dalam. Nah, ini contoh dari ini ya, alat burin atau logam runcingnya. Nah, ini yang dipakai di cetak dalam. Kemudian ini di gambar yang bawah ada contoh dari penggunaan dari kuningan seng, kemudian diukir menggunakan burin atau logam runcing, kemudian baru dia dikasih tinta dan dikasih ke kertasnya. Nah, bagaimana sih Bu membedakan cetak dalam dan cetak tinggi? Kalau cetak tinggi teman-teman, kalau cetak tinggi itu kan timbul. Jadi dia dicukil sehingga menimbulkan garis yang seperti ini. Misal nih, ini adalah tintanya di sini. Sedangkan ketika cetak dalam, dia akan menimbulkan pada medianya itu cekung. Jadi tintanya di dalam sini. Nah, gini ya, ini adalah beda dari cetak tinggi, yaitu ini, kemudian cetak dalam seperti ini. Jadi yang logam runcing ini torehkan, dia akan membuat goresan-goresan pada seng. Kemudian ketika dikasih tinta, dia akan terlihat gitu ya, goresan-goresannya menjadi hitam seperti ini karena tinta masuk ke dalam lubang yang sudah diciptakan oleh logam runcing atau burin ini. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Nah, kemudian cetak dalam itu juga ada jenisnya, yaitu yang pertama etsa, engraving, terus sama dry point, sama mesotin. Nah, ini yang kemarin sempat pada istilahnya bingung ya, di soal ada
mana sih yang bukan termasuk dari jenis cetak dalam gitu kan. Pada bingung. Nah, ini harus diingat-ingat. Jadi ETSA, engraving, dry point sama mesotin. Nah, ini perbedaannya yaitu ETSA ada teknik cetak yang menggunakan media cetak berupa lempengan tembaga. Kemudian di engraving juga teknik mengukir menggunakan alat burin ya. Burin digunakan untuk mengukir logam. Kemudian dry point merupakan variasi dari engraving. Teknik ini disebut dengan goresan langsung menggunakan alat runcing. Kemudian mesotin, teknik cetak dengan plat logam yang terlebih dahulu dibuat kasar permukaannya secara merata. Nah, 4 ini yang harus kalian ingat-ingat. Saya kira tidak terlalu detail bagaimana membedakan mana yang ETSA, mana yang dry point, mana yang mesotin. Cuma yang penting 4 ini kalian hafal kayak gitu. Kemudian yang ketiga ya, kita akan bahas yang namanya cetak datar. Oh, ini salah ya, maaf ya. Ini cetak datar ya aslinya. Ini cetak datar. Cetak datar adalah seni cetak yang menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak dan menerima gitu ya antara tinta dan air. Contohnya fotografi, digital print, terus litografi dan monotype. Nah, kemudian alat dan bahan yang dipakai adalah bahan film, kertas foto, dan bahan cuci film, kamera digital, komputer, dan printer. Nah, ini bisa dilihat ya di gambarnya ini. Ini termasuk dari cetak datar. Cetak datar di mana dia itu di kertas yang sudah di sketsa, ditransfer gambarnya ke sebuah papan kayu gitu ya. Dan biasanya nanti prakteknya untuk cetak datar ini kita bisa pakai yang namanya talenan gitu ya, talenan estetik gitu. Terus nanti kita gambar menggunakan spidol ataupun kita print. Kemudian kita print, kita tempelkan di papannya, kita kasih lem fox putih, kemudian ditaruh kertas putihnya, kemudian dikasih minyak goreng untuk yang bagian-bagian yang akan dihilangkan ya di gambar kayu ini, dan nanti gambar akan tertransfer secara otomatis ke dalam kayu talenan tersebut kayak gitu. Kemudian kunci dari cetak datar ini yaitu ini ya, yang harus diingat adalah ada kata-kata saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Nah, itu udah dipastikan cetak datar. Nah, contoh lainnya ada fotografi ya. Fotografi seperti cuci film ya. Kalau zaman-zaman dulu itu pasti pakai kamera menggunakan film klise film gitu dan harus dicuci. Nah, itu adalah termasuk cetak datar. Kemudian digital print seperti printer yang seperti biasa itu ya. Kita sebutnya itu termasuk di cetak datar. Nah, ini ya, bahan film, bahan cuci film, kamera digital, komputer, dan printer. Itu sudah dipastikan cetak datar. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini biasanya yang paling ribet dan yang paling orang tuh males karena memang cara pembuatannya maupun langkah-langkahnya itu susah sekali ya. Tidak semua orang itu bisa mempraktekkan berhasil gitu. Harus memang benar-benar pro dan memang harus berani gagal kayak gitu. Yaitu cetak saring ya. Cetak saring adalah kegiatan mencetak grafis dengan menggunakan kain kasa atau kita sebutnya screen pada bidang cetak. Nah, contohnya ini sablon pada tekstil, spanduk, badge, perlengkapan lainnya. Nah, ini sering disebut screen printing ya. Jadi alat dan bahannya yaitu kerangka screen, meja cetak, pelapis, rakel, obat salon, emulsi, tinta, pewarna, dan lain-lain ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ini bisa dilihat ya, ini adalah screennya yang kotak ini, kemudian ini adalah rakelnya. Rakel ini tujuannya untuk meratakan tinta ya, ini adalah rakel yang dipegang orangnya ini. Nah,
Kata kunci yang harus kita pegang di cetak saring ini yaitu adanya menggunakan kain kasa atau screen ya, screen. Kemudian ada rakel, ada emulsi, pelapis, kerangka screen. Udah dipastikan itu cetak saring seperti itu. Kemudian ada bagian-bagian dan alat dan bahan yang sangat penting gitu. Yang pertama yaitu rakel ya, ini ya, yang sudah Bu Agnita jelaskan tadi, yaitu meratakan cat. Kemudian obat afdruk, yaitu semua ini itu namanya obat afdruk yang terdiri dari emulsi ya, emulsi yang besar ini, kemudian yang sensitizer itu yang kecil ini. Nah, kemudian ada kerangka screennya, yaitu bingkai yang terbuat dari kayu atau aluminium. Screen merupakan kain berserat yang berfungsi sebagai sarana untuk membentuk gambar atau tulisan pada benda yang akan disablon. Nah, ini semuanya screen. Kemudian lanjut, yaitu bagaimana sih cara pembuatan screen ini. Nah, ini sebenarnya Bu Agnita belum pernah praktek ya, tapi tahu sedikit lah gimana cara pembuatannya, karena memang beberapa teman ada Bu Agnita ada sablon kayak gitu. Nah, yaitu yang pertama pelapisan. Hasil dari campuran emulsi dan sensitizer itu akan dioleskan pada screen menggunakan alat pelapis. Pastikan proses ini dilakukan di tempat yang gelap ya. Nah, ini obatnya, obat afdruknya ya, emulsi sama sensitizer ini dilapiskan di semua screennya, di bagian screennya, dan memang tidak boleh terkena cahaya karena ketika belum kering obat afdruknya tapi sudah kena cahaya, dia akan rusak atau dia akan gagal ya, tidak bisa membentuk screen yang kita inginkan. Kemudian pengeringan awal. Pada proses ini screen tidak boleh sama sekali terkena cahaya lampu ya, maupun sinar matahari secara langsung. Alasannya adalah karena cahaya dapat merusak campuran emulsi dan sensitizer. Maka dari itu untuk pengeringan dilakukan menggunakan hair dryer atau kipas ya. Yang kemarin bingung hair dryer itu termasuk alat bukan sih dan lain-lain ya. Hair dryer bisa disebut sebagai alat dari cetak saring juga seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penyinaran screen pada cahaya matahari. Setelah tidak boleh terkena cahaya matahari, kemudian lapisan obat afdruknya dikeringkan hanya boleh dengan kipas atau hair dryer, tidak boleh kena cahaya sama sekali. Kemudian setelah kering, setelah kering justru kita harus screennya harus disinari cahaya matahari. Jadi proses penyinaran screen pada cahaya matahari setelah cairan afdruknya media mengering, proses ini dilakukan dengan cara pemberian busa hitam pada bawah screen, sementara bagian atasnya diberi klise film negatif. Nah, ini ya tahapannya atau layernya. Dan ini tidak boleh salah teman-teman, karena memang obat afdruk ini kan dia semacam obat kimiawi ya. Jadi otomatis harus benar gitu cara penyusunannya. Kemudian pembuatan klise penyinaran yang sudah selesai dapat segera dilanjutkan dengan menyemprotkan air pada klise. Dengan begitu bagian luar desain akan hilang dan menyisakan bagian desain yang berwarna. Jadi yang desainnya itu yang tadi hitam-hitam, yang ini ya, yang hitam ini dia ketika disemprotkan air dia akan hilang. Jadi tinggal semacam ini ya. Kemudian yang terakhir adalah pengeringan akhir screen. Proses afdruk yang terakhir adalah pengeringan. Hampir sama dengan pengeringan awal, tahapan ini juga bisa dilakukan dengan sinar matahari atau hair dryer. Namun yang disarankan yaitu cahaya matahari untuk hasil afdruk yang lebih kuat gitu. Kalian juga harus memperhatikan debu-debu atau kotoran yang mungkin ada di lokasi karena dapat mengotori screen dan merubah hasil afdruk atau menyebabkannya tidak sempurna seperti itu ya. Jadi memang dari cara pembuatan screennya ini cetak saring ini agak terlalu ribet ya, dan tidak bisa memang
kita praktekkan secara sederhana itu tidak bisa. Kemudian yaitu screen kode. Nah, ini juga nanti insya Allah akan muncul di di soal-soal assessment kita, yaitu screen kode. Nah, dalam dunia sablon itu ukuran T tersebut biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kerapatan pada anyaman benang-benang screen. Semakin besar angkanya, maka semakin rapat anyamannya atau semakin kecil pori-porinya. Nah, hal ini yang perlu sangat kalian hafalkan. Semakin besar angka T, jadi dia akan semakin kecil pori-porinya, ya. Jadi misal nih contohnya di gambar screen ini. Nah, ini kan screen. Nah, screen yang akan dibuat itu tergantung kita pakai kode screen apa. Nah, di sini ada yang namanya screen kasar, dibagi 3 ya, ada screen kasar, screen sedang, sama screen halus. Screen kasar ini dari 48T sampai 90T. Jadi kode-kode ini tuh wajib hafal ya untuk orang-orang sablon. Jadi kalau screen kasar atau 48 sampai 90T itu sablonannya itu untuk handuk, spray, karung, spanduk, sampai kain tekstil atau kaos yang cenderung memang mempunyai intensitas kaos yang kasar gitu. Kemudian screen sedang atau 120T sampai 150T. Nah, pori-porinya agak rapat. Untuk sablon kertas, karton, kayu, kulit imitasi maupun mika. Jadi karena memang screen sedang ya, seperti yang diingat-ingat, semakin besar angkanya akan semakin kecil pori-porinya ya. Jadi kalau screen kasar itu dia cukup besar pori-porinya, ini agak rapat. Nah, sablon untuk screen sedang ini sudah mulai yang pakai media yang halus seperti kayak sablon kertas, sablon kayu, kulit imitasi maupun mika. Nah, kemudian yang ketiga yaitu screen halus. Screen halus ini selalu diingat-ingat, semakin besar angkanya, semakin apa? Semakin kecil pori-porinya atau semakin rapat ya. Nah, screen halus ini sering dibuat sebagai sablon logam, kaca, dan plastik. Kenapa seperti itu? Karena memang bahan-bahan logam, kaca, dan plastik itu punya intensitas kelicinan yang sangat licin. Jadi perlu pori-pori yang sangat kecil agar tinta itu bisa tertransfer dengan baik ke dalam plastik maupun logam atau kaca. Seperti itu ya teman-teman. Diingat-ingat, ini akan masuk di assessment. Ya, kemudian kita yang terakhir adalah bedah soal. Nah, ini beberapa Bu Agnita akan tampilkan soal-soal yang istilahnya pasti kalian bingung gitu. Nah, yang pertama, berikut yang merupakan pengertian dari seni grafis adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Biasanya diciptakan dengan cara memahat, modeling, atau casting. Sebelumnya silakan kalian mengira-ngira ini jawabannya apa. Betul gak nanti gitu ya. Terus B pilihannya ya. Kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Kemudian C, cabang seni rupa yang proses pembuatan karyanya menggunakan teknik cetak biasanya di atas kertas. D, jenis karya seni yang dihasilkan dengan memanfaatkan keterampilan tangan manusia di mana karya tersebut memperhatikan nilai keindahan. Ayo, apa jawabannya? Ya, betul. Tentunya jawabannya C. Ya, kalau kalian sudah hafal pengertian dari kegiatan dari seni grafis itu sendiri, pasti sudah tahu kalau isinya adalah yang benar C. Ya, tapi kalau nggak belajar gimana Bu? Nah, sebenarnya soal ini tuh bisa dinalar teman-teman. Coba ya kita bedah satu-satu. Misal di pilihan A, cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Padahal seni grafis itu cenderung bersifat
dia berwujud 2 dimensi. Nah, ini sudah salah nih, red flag nih. Nah, jadi ini sudah tidak mungkin ya. Kemudian yang kedua, B. Kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Sebenarnya bisa dibilang ini adalah betul, tapi kurang detail ya, mendapat kesan tertentu. Atau ini di sini disebut lagi nih 3 dimensi, udah red flag lagi nih. Berarti tidak kurang tepat kayak gitu. Kemudian yang C udah jelas betul ya. Kemudian yang D yaitu jenis karya seni yang dihasilkan dengan memanfaatkan keterampilan tangan manusia, di mana karya tersebut memperhatikan nilai keindahan. Kalau kita ngomongin seni, semua karya seni itu dihasilkan itu dengan memanfaatkan keterampilan tangan ya, di mana karya tersebut juga memperhatikan nilai keindahan atau value keindahan tersebut gitu. Tidak cuma dari seni grafis sendiri, tapi juga seni lukis, seni gambar, seni apapun itu juga menggunakan memperhatikan value dari keindahan ini tersendiri ya. Jadi ini kurang detail lah istilahnya. Jadi belum tepat. Nah, berarti jawabannya C. Gitu ya, mudah sekali. Kemudian yang kedua yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak disebut. Nah, sebenarnya ini adalah istilahnya kalau soal-soal di awal nomor 1, 2 pasti adalah seputar pengertian seni grafis itu sendiri ya. Jadi ini tidak usah kalian tidak belajar pun pasti bisa menjawabnya kalau paham gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari itu pasti jawabannya gitu ya. Saat itu kita mempelajari apa itu pasti jawabannya. Itu semua mapel seperti itu. Jadi bisa dilihat ini udah jelas seni grafis. Betul. Kemudian yang ketiga, berikut ini yang bukan termasuk alat sablon. Nah loh, alat sablon yang bukan termasuk alat sablon. Nah ini kemarin banyak yang salah banget, banyak yang bingung juga gimana sih Bu yang betul, gimana sih Bu gitu kan. Nah ini Bu Agnita udah mau jelaskan gitu ya. Kira-kira apa jawabannya? Ayo. Iya betul. Jawabannya C, emulsion. Ya, cairan emulsion. Kenapa seperti itu Bu? Kenapa kok enggak hair dryer? Kenapa kok enggak rakel? Kenapa kok enggak screen? Kalau kita sebut empat-empatnya ini, dia itu termasuk dari alat sablon itu sendiri ya teman-teman. Maksudnya alat dan bahan dari sablon itu sendiri ya. Mereka disebutkan rakel ada, hair dryer ada, emulsi ada, screen apalagi gitu kan. Nah, terus kenapa kok jawabannya emulsion Bu Agnita? Nah, seperti ini Bu Agnita juga udah sering jelasin gitu ya ke kelas-kelas kalian gitu. Seperti yang selalu Bu Agnita bilang, kalian harus bisa membedakan mana yang media, mana yang bahan, dan mana yang alat. Nah, kalau media, kalau kita ngomong media itu adalah di mana karya seni itu tercipta gitu. Misal medianya pakai apa? Kamu menggambar pakai apa? Misal pakai kertas, berarti medianya kertas gambar. Kemudian misal alat ukir gitu ya, seni ukir, itu medianya pakai apa? Kamu mengukir di mana? Nah, kalian mengukir di kayu, berarti medianya di kayu. Nah, seperti itu ya. Bisa jadi misal seni mural, kalian mural di mana? Di dinding. Nah, berarti medianya di dinding. Kemudian ada alat. Nah, alat ini adalah sesuatu yang kita pakai atau kita gunakan untuk menciptakan sebuah karya seni, semacam rakel, hair dryer maupun screen itu adalah termasuk alat ya. Jadi kalau emulsion itu apa Bu Agnita? Jadi emulsion itu termasuk dari bahan ya, kategori bahan. Kalau kita bilang misal
bahan itu emang apa sih Bu Agnita? Jadi bahan itu adalah suatu cairan atau suatu benda yang bisa habis gitu. Jadi misal cat itu termasuknya bahan. Cat poster, cat akrilik, air, kemudian minyak, thinner, atau cat cat dinding, terus ada cat minyak, kemudian ada obat afdruk atau emulsion. Nah, itu semuanya termasuk dari bahan. Nah, bisa ya membedakan. Kemudian ada teknik sablon yang sering dijumpai dalam usaha percetakan merupakan bagian dari ilmu seni grafis. Berikut ini yang bukan termasuk alat sablon. Nah, ini kembali lagi kayak tadi, cuma diulang aja bentuk dari soalnya itu cuma berbeda sedikit gitu ya. Nah, ini jelas yang bukan termasuk alat sablon adalah mana? Iya, betul. Tinta. Karena tinta termasuk dari kategori bahan, bukan alat ya. Tinta itu bisa habis. Jadi masuknya bahan, bukan alat. Oke. Kemudian yang ini berikut ini merupakan alat untuk menggambar kecuali. Nah, Bu Agnita coba nih dengan soal yang agak sedikit berbeda. Berikut ini merupakan alat untuk menggambar. Ayo, apa? Coba dijawab dulu. Iya betul. Jawabannya D, buku gambar. Kenapa seperti itu? Selalu ingat ya, mana media, mana alat, mana bahan. Nah, kalau pensil ini termasuknya alat. Kalau penggaris termasuknya alat. Penghapus termasuknya alat ya. Kalau buku gambar masuknya media ya. Dia termasuk media atau di mana kita menggambar. Jadi buku gambar jawabannya. Kemudian screen adalah salah satu alat yang digunakan untuk penerapan ragam hias. Semakin besar kode angkanya, maka layar tersebut semakin. Nah, tadi ayo yang selalu diingat-ingat ya, semakin besar kode angkanya maka semakin screen semakin kecil pori-porinya. Jadi jawabannya A ya, karena semakin besar angka kode, misal 200T, itu semakin kecil pori-porinya, dia bertujuan untuk sablon kayak plastik, kaca, dan lain-lain, logam gitu ya. Kemudian ini yang terakhir, yaitu layar yang kode angkanya paling besar, cocok digunakan untuk mencetak pada media layar kode angkanya paling besar. Jadi misal tadi itu ada kode itu dari 48T sampai 200T ya. Jadi kode yang angkanya paling besar berarti 200T. 200T ini cocok mencetak pada media. Ayo, jawabannya apa? Ya betul, B. Jawabannya plastik ya. Karena memang plastik, logam atau kaca itu memang permukaannya licin teman-teman. Jadi harus pakai screen yang menggunakan screen pori-pori yang kecil gitu, agar tinta dapat tertransfer dengan baik ke dalam plastik maupun kaca. Nah, itu teman-teman sedikit materi yang Bu Agnita sampaikan. Yang perlu kalian ingat adalah cara membedakan keempat dari jenis seni grafis itu sendiri, yaitu cetak tinggi, ada cetak dalam, ada cetak datar, kemudian ada cetak sharing. Jadi misal perbedaannya yaitu cetak dari tinggi sendiri itu dia akan menimbulkan kesan timbul ya. Jadi dimana yang ini bagian ini itu kita hilangkan menggunakan cukil atau dicukil, kemudian yang kita gunakan itu timbul ya, atau sketsa yang kita inginkan itu akan timbul. Nah, tinta akan berada di atas
timbul ini. Berbalik seperti itu di cetak dalam itu kebalikannya. Jadi dia akan menimbulkan kesan cekung. Jadi mana yang akan kita pakai itu yang kita kurangi, gitu ya. Dikuranginya pakai apa? Dikuranginya pakai logam runcing atau burin. Nah, itu dibuat gambarnya, kemudian ditaruh tinta, kemudian tinta akan terjebak pada lubang dari cekungan yang sudah kita burin atau kita torehkan logam runcing itu sendiri, kemudian dikasih kertas, kemudian tintanya akan tertransfer di kertas itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu cetak datar. Cetak datar ini jelas dari datar ke datar ya. Jadi misal digital printing atau fotografi atau printer dan lain-lain itu masuknya cetak datar. Kemudian ada cetak saring, yaitu cetak saring itu sebenarnya ada teknik yang namanya stencil ya, stencilis. Itu dia juga termasuk dari cetak saring, di mana kita akan membuat semacam istilahnya dari kain yang saring-saring gitu, gimana caranya biar dia tertransfer tintanya ke dalam media yang kita gunakan. Kemudian yang tidak dipakai itu kasih obat afdruk gitu ya. Gitu teman-teman, gampang kan cara perbedaannya dari keempat itu. Dan materi SBK harapannya ini tidak menjadi beban buat kalian, dan juga nanti semoga semuanya lancar asesmennya dan juga dipermudah dengan menjawabnya. Bu Agnita yakin ketika kalian belajar insya Allah akan gampang gitu ya. Sip, dadah, semangat, sampai jumpa nanti. Thank you.